Shalom adik-adik semua. Wah, di sini kakak udah kangen banget, pengen ketemu sama adik-adik semua. Rasanya udah lama banget ya kita nggak ketemu. Nah, adik-adik saat ini, yuk kita mau sama-sama tetap bersyukur. Sekalipun adik-adik harus ibadah, harus ikutin setiap ibadah sekolah minggu itu lewat handphone adik-adik, lewat laptop adik-adik, lewat tab, bahkan lewat TV adik-adik sekalipun, kita harus percaya kalau kita punya Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk adik-adik kita mau sama-sama siapkan hati kita mau lipat tangan kita mau pejamkan mata kita sama-sama berdoa. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah sekalipun harus lewat online. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Kami mau memuji namamu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong. Yuk adik-adik kita mau sama-sama angkat satu pujian. Kita mau sama-sama bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada wasuda, nyata nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada wasuda, nyata nama Tuhan dipuji. Mari angkat tangan adik-adik sama katakan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk nyata nama Tuhan dipuji. Nyata nama Tuhan dipuji. Yesus baik. Haleluya, siap memuji Tuhan lagi, amin. Coba adik-adik di rumah sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong, sebab Tuhan baik, amin. Yuk mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kita mau lebih dahsyat lagi, harus lebih semangat lagi. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan itu harus terus memuji Tuhan, amin. Yuk kita sama-sama mau angkat pujian ini, katakan Cincamu lai sinyaso, cincamu, cincamu lai sinyaso, cincamu. Oh baikkan simpai sampai simpai kopailah welepai cincamu lai sinyaso, cincamu.
Tuhan Yesus, adik-adik boleh ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami. kami mau siapkan hati kami. Kami mau masuk Kami mau masuk dalam penyembahan kami. dalam penyembahan kami. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Dan kami mau sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Yesus, Kami percaya Yesus. kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. kami siapkan hati kami. Kami siapkan hati kami. Amin. Amin. Yuk mari kita siapkan hati kita, adik-adik semua yang ada di rumah, yang sedang melihat online service ini, kita mau sama-sama pejamkan mata kita mau angkat setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Sekalipun kami harus sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami mau tetap terus mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Apa kabarnya? Baik bukan? Nah, hari ini kita mau mendengarkan kembali firman Tuhan. Nah, kali ini firman Tuhan kita agak berbeda dengan minggu-minggu yang kemarin. Nah, di sini kami akan berdialog satu dengan yang lain. Nah, saya tidak sendiri. Kak Martinus ditemani oleh Kak Eni. Shalom adik-adik. Nah, yang akan membahas diskusi kita pada minggu ini. Nah, baik adik-adik, sebelumnya kita siapkan hati dulu, kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari yang baik yang Tuhan berikan atas setiap kami. Untuk kami boleh datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh kami alami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau sharing firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang berbicara atas setiap kami. Tuhan juga menjamah setiap anak-anak yang berada di rumah. Biarlah ya Tuhan juga Engkau yang memberkati setiap anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Untuk kami mau mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, puji Tuhan. Nah, Kak ini seperti biasanya ya dari visi gembala kita bahwa tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Amin Kak ini? Amin. Nah, seperti biasanya dimensi yang baru itu berbicara tentang kehidupan kita. Apa itu dimensi yang baru? Dimensi yang baru itu adalah menjadi serupa Kristus dan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi Kak ini ya. Oke. Diubah menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin adik-adik. Oke. Nah, hari ini Kak ini kita akan mau membahas tentang firman Tuhan, tentang Abraham, seorang kafir menjadi bapa segala bangsa. Ya. Nah, itu bisa adik-adik buka di dalam firman Tuhan atau Alkitab adik-adik di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, adik-adik penasaran, kita mau mendengar ceritanya ya. Oke. Nah, Kak Eni bisa menjelaskan. Iya, adik-adik, ya kita akan mendengarkan cerita tentang, mungkin adik-adik sudah tahu ya, tetapi kita akan kembali mengingat kembali ada seorang bapa yang begitu takut sama Tuhan, begitu setia sama Tuhan, dan apapun yang Tuhan katakan dia akan selalu mengikutinya. Sudah tahu adik-adik? Siapa? Ayo kira-kira siapa ya? Kak Martinus, kira-kira siapa itu orang itu? Siapa ya Kak? Iya. Oh, ada adik-adik yang tahu tuh di rumah Iya, tuh. siapa coba? Siapa Ayo. tuh? Nah itu yang angkat tangannya. iya. Iya. Apa? Tepuk tangan dulu Kak Eni. Abraham. Iya, betul. ya. Abraham. Nah, jadi siapakah Bapak Abraham ini? Ya, sebelum jadi Abraham dia namanya Pak Abram, ya. Pak Abram ini tadinya orang kafir. Apa itu kafir? Tidak mengenal Allah, ya. Tetapi sekarang dia sudah mengenal Allah, tapi dia tetap hidup di dalam kasih Tuhan, terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Abram ini? Ya, Pak Abram punya seorang istri. Adik-adik siapa yang tahu? Ada yang tahu namanya siapa? Ayo, siapa itu? Ada yang tebak? Yang bisa jawab? Nah, iya. Betul. Pasti mereka jawab Sarai ya. Iya, istri belum Pak ada Abram. hanya Sarai ya Kak Eni. Sarai ya. Iya. Nah, ayo ada Kak Martinus, kira-kira apa yang mau diinin tadi? Pak Abram dan Sarai itu seperti apa orangnya? Mungkin coba Kak Martinus coba iniin. Hubungan mereka suami istri ini bagaimana coba Kak Martinus? Nah,
Mereka suami istri, tapi mereka belum mempunyai anak, Kak. Nah, pada waktu itu, ya, mereka tinggal di Uskasdim. Uskasdim. Nah, betul. Nah, kalau kita tahu Uskasdim itu berdekatan dengan Babel. Ya. Jadi mereka itu belum percaya kepada Tuhan Allah pada waktu itu. Mereka masih menyembah Baal, tidak percaya, ya. Nah, pada waktu itu Kak Eni, Tuhan Allah itu berbicara kepada Bapak Abram. Iya. Dia katakan, Pak Abram, kamu harus meninggalkan Uskasdim. Iya. Gimana ya Kak? Kira-kira apakah Bapak Abraham itu dia taat apa tidak Kak? Iya, kakak kan juga sampaikan ya. Pak Abram waktu dia terima perintah dari Tuhan, Abram, kau harus keluar dari Uskasdim dan meninggalkan tempat ini. Ya, karena Pak Abram ini orang yang juga taat sama Tuhan, walaupun dia mungkin belum mengenal Allah secara dengan begitu baik ya, tetapi dia sudah benar-benar mengitaati Tuhan ya. Waktu itu Pak Abram mungkin dia pada awalnya mungkin merenung ya, harus pindah kemana ya? Tapi dia di dalam hati dia tidak tanya-tanya, Tuhan kemana saya harus pindah? Enggak seperti itu juga. Tapi dia bilang, ya kalau memang saya harus pindah, biarlah Tuhan. Apa kata Tuhan, aku ikuti. Nah ya, nah akhirnya Pak Abram sudah mau mengikuti Tuhan dan dia mau pindah. Dan dia berkata dalam hatinya, apapun yang Tuhan katakan, ya aku ikut sajalah ya. Jadi aku harus sampaikan ini sama istriku, nanti aku akan bicarakan ya. Nah, kalau mau tahu waktu Pak Abram bicara dengan istrinya, nah, kakak akan minta Martinus ya, begini, Ibu, ya, aku mendapat perintah loh dari Tuhan, kita harus meninggalkan kota Uskasdim. Menurut Kak Martinus, kira-kira Sarai itu menolak atau menurut ya? Kalau menurut Kak Martinus, kira-kira si Sarai itu nggak mau. Enak aja mau pindah, sudah enak-enak di sini nih. Kita sudah diberkati, banyak makanan, banyak lembu dan ternak-ternak, sudah nyaman, ngapain pindah? Tetapi ada tetapinya. Dia mau taat sama perintahnya Tuhan Allah. Nah, akhirnya ya, Ibu Sarai juga sama seperti Abram. Dia juga mau taat sama Tuhan. Iya. Dia taat sama Pak Abram sebagai suaminya. Ya. Iya. Dia juga mengikut apa yang Tuhan mau. Ya. Ada juga loh Kak yang ikut. Iya. Ternyata yang ikut itu Abram, Sarai, dan ada juga keponakannya. Iya, betul. Ayo, namanya siapa Kak? Ada yang tahu di sana? Ada yang tahu? Keponakannya Pak Abram siapa ya? Ada tuh, ada tuh. Ada Kak ya? Siapa dia bilang? Iya betul. Iya. Namanya Lot. Lot. Iya, Iya. ternyata mereka pergi bersama-sama dengan keluarga Lot pada waktu itu dan ternak-ternaknya juga tentunya. Iya, seluruh pegawai-pegawainya, gembala-gembala ternaknya, semuanya Ikut. diajak. Iya. Nah, sudahlah tiba saatnya Pak Abram mempersiapkannya. Ya, pasti apa yang dia lakukan untuk sebelum dia berangkat meninggalkan kota Uskasdim, pasti dia berdoa dulu, dia ajak dulu seluruh keluarganya ya, istrinya dan juga Lot dan juga keluarganya, mereka pasti berdoa dulu untuk mereka juga boleh melakukan perjalanan dengan lancar, dengan baik. Iya. Meskipun ya Kak Martinus Betul, dia Kak. tidak tahu. Dia bingung mau kemana kita. Iya. Nah, mereka nggak tahu loh arah mereka, tujuan mereka. Cuman Tuhan katakan, kamu harus tinggalkan kota itu. Pasti, ya. Ya, kamu harus pergi kemana akan Tuhan tuntun. Kira-kira kemana Kak ya? Iya, kita akan lakukan. Kita akan lihat dulu Pak Abram ini Iya. melakukan perjalanan ya. Iya. Mereka melakukan perjalanan mungkin apakah dengan sungut-sungut? Pasti tidak ya adik-adik Enggak, ya. iya betul. Juga walaupun mungkin pegawai-pegawainya di jalan-jalan, di perjalanan sepanjang perjalanan mereka mungkin bertanya-tanya, aduh
mau kemana ya kita ya? Ini Tuhan kita dibawa, mau diajak kemana kita ini ya? Tetapi mereka juga tetap mengikuti. Sampai suatu saat mereka tiba di tempatnya ya. Nah. Kita tunjukkan. Tibanya di mana, Kak? Kita Di tanya lagi. Kanaan. Iya. Nah, janji Tuhan supaya mereka pergi keluar ya, tujuannya mereka pergi ke Kanaan ya. Nah, di sana adik-adik Abraham dan seluruh keluarganya juga membangun mesbah dulu di sana. Ya, mereka berdoa juga, bersyukur kalau mereka sudah sampai di tempat yang sudah Tuhan tunjukkan. Betul. Nah, adik-adik, karena ketaatannya Pak Abraham ya dan istrinya dan seluruh keluarganya, Pak Abraham sekarang tidak lagi disebut Abram, tetapi disebut Abraham. ya. Nah, Karena- tentunya itu karena ketaatan Abraham Iya. itu kepada Tuhan dan istrinya juga menjadi Sarah. ya. Kalau tadinya Sarai, nah karena mereka taat dan mereka melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan mengubahnya menjadi Sarah. Ya. Nah, adik-adik sampai di sini mungkin ada pertanyaan adik-adik. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, pertanyaannya nanti Kakak Martinus tunggu ya, Kak ya. Oke, Nah, ya. Kakak mau tanya dulu sama Kak Eni. Kak, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kira-kira apa yang akan kita petik di dalam cerita ini, atau apa pesan yang kita ambil? Ya. Kesannya dulu. Oh, kesan, boleh Kesannya kesan. dulu kali ya. Kesannya apa? Kita melihat ketaatan Bapak Abraham ini juga dapat kita ambil ya. Dapat kita, kesannya Pak Abraham ini adalah orang yang begitu taat dan mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Abraham ini menurut apa yang perintah Tuhan. Jadi kalau kita punya kesan yang baik dengan orang ini, pasti kita juga akan mengikuti apa yang dia lakukan. Amin. Kesannya Pak Abraham itu adalah orang yang taat, orang yang setia, dan orang yang juga mau mengikuti apa yang jadi perintah Tuhan, sehingga dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Ya, kalau tadi Pak Abraham tadi kata Iya, terus, iya. dia jadi bapak orang segala bangsa. Itu jadi Tuhan atas Bapak Abraham. Dan dia juga menjadi kepala ya. Kita juga dijanjikan oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan Bukan ekor. ekor. Nah, kalau Pesannya. pesan ya. Iya, pesannya. Adik-adik, hari-hari ini kita juga ada di dalam keadaan dan situasi yang mungkin sulit buat kita ya. Adik-adik harus belajar di rumah, harus main di rumah, semuanya harus di rumah ya. Tetapi jangan lupa ya, di rumah kita, jadikan rumah kita adalah rumah yang dipenuhi oleh kasih Tuhan Iya, ya. kemuliaan ya. Tuhan ya. Jangan lupa tadi seperti Bapak Abraham, ingat taat ya. Ikuti apa yang perintah Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak hanya oleh Tuhan loh, tapi mama, papa, guru ya, semuanya juga kita harus taati seperti kita mentaati Tuhan. Itu ya Kak Martinus. Amin. Nah, adik-adik, kesimpulannya adalah yang pertama, Bapak Abraham dia bangkit dan mengambil keputusan. Nah, yang pertama adalah adik-adik harus mulai bangkit dan mengambil keputusan. Artinya, sekalipun mungkin keadaan ini Kak, kita berada di rumah, adik-adik jangan mempergunakan waktu ini dengan Sia-sia. sia-sia, Iya. main game terus, Hmm. tidur terus. Iya. Nah, artinya adik-adik harus bangkit Yes. dan mendengarkan apa yang disuruh oleh papa dan mama. Nah, harus melakukan perintah orang tua. Nah, kalau orang tua bilang belajar, adik-adik harus belajar. Nah, itu pesan yang pertama. Terus yang kedua adalah percaya. Yes. Harus percaya seperti Abraham mempercayai sekalipun dia tidak ada dasar untuk percaya, namun dia melangkah. Nah, setelah dia melangkah, dia percaya. Nah, Tuhan memberkati Abraham. Dan yang ketiga adalah
harus selalu memegang janji Tuhan. Amin. Nah, Abraham dia sekalipun dia sudah berumur waktu dia keluar 75 tahun, 75 Pak. tahun, ya. Nah, setelah dia dikaruniakan anak umurnya 90 tahun. 90 tahun, Bu. Ya. Iya kan? Nah, sudah tua. Nah, sekalipun dia belum melihat janji itu, mendapatkan janji itu, namun dia percaya. Nah, harus pegang janji Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika dia mentaati firman janji Tuhan? Nah, Abraham diberikan oleh Tuhan Bapa di atas segala bangsa, ya, atau Bapa segala bangsa, ya. Artinya Tuhan memberkati dia dengan keturunannya, ya, seperti banyaknya bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Itu janji Tuhan atas Bapak Abraham. Nah, adik-adik, mungkin sampai sini dulu firman Tuhan atau dialog kita pada hari ini, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kakak mau minta Kak Eni kita tutup dalam doa. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memimpin setiap adik-adik Tuhan. Engkau memberikan juga roh yang taat Tuhan. Amin. Roh juga yang mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini Tuhan, setiap adik-adik kami juga Tuhan, percaya ya Tuhan, apapun keadaan yang dihadapi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan mereka juga tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Terima kasih Tuhan, ketika mereka harus bermain, belajar, dan melakukan aktivitas di rumah, biarlah Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka. Bersama keluarga di rumah, biarlah ada kemuliaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap adik-adik kami juga Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan buat mereka Tuhan, untuk mereka boleh menjalani hari-hari ini Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan yang terjadi saat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan setiap adik-adik kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan, biarlah kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kasih Tuhan menyertai. Dan juga Tuhan, biarlah janji Tuhan atas setiap kami, atas setiap adik-adik kami Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati Tuhan, Engkau yang menyertai setiap mereka mulai hari ini, esok, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Adik-adik, mari kita angkat tangannya. Kita mau tutup ibadah kita mau terima berkat. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kesehatan dan kekuatan serta perlindungan yang berasal dari Maha Tinggi turun atas setiap adik-adik. Kalau adik-adik mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka engkau akan berhasil dimanapun engkau berada. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Ya, adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.